Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video bagaimana cara menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apakah anxiety-nya dulu atau asam lambungnya dulu? Atau misalkan apakah cemasnya dulu atau apakah medisnya dulu gitu teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu antara pencernaan sama psikis itu saling berketerkaitan ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang bingung bagaimana cara menanganinya, apakah anxiety-nya dulu atau asam lambungnya dulu atau cemasnya dulu atau medisnya dulu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih penasaran tentang hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol like-nya sama tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu merasa bingung gitu teman-teman ya. Kenapa selalu merasa bingung? Karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terasanya itu agak alot gitu teman-teman, karena kita itu terkenanya itu dua gangguan. Yang pertama gangguan medisnya, yang keduanya gangguan psikisnya. Nah itu teman-teman, dan kemudian kita juga sudah mengetahui ya bahwa pencernaan kita itu ada keterkaitan dengan pemikiran kita teman-teman ya. Kalau seandainya pemikiran kita ngaco, itu pencernaan kita itu ngaco juga gitu teman-teman. Dan sebaliknya, kalau seandainya pencernaan kita ngaco, otomatis pemikiran kita itu ngaco juga gitu teman-teman ya. Nah kadang ketika kita sudah mengetahui ke hal sana, kadang menjadi bingung ya, mana dulu nih yang harus diperbaikinya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di sisi lain kalau seandainya kita memperbaiki pemikirannya, apakah pencernaan juga bakalan ikut membaik, dan sebaliknya seperti itu kadang suka membuat bingung gitu teman-teman ya. Nah untuk menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman, kalau seandainya kalian bingung mana dulu yang harus dibenahi, sebetulnya hal yang paling pertama kali yang harus kalian benahi itu adalah di pemahaman teman-teman ya. Jadi pahami saja apa yang terjadi, dan ketika kalian memahami bahwa yang sedang terjadi itu pasti kalian tidak akan cemas teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah pemahaman dulu gitu teman-teman ya. Tanpa ada pemahaman, segala sesuatu yang terjadi teman-teman terasa besar gitu teman-teman, karena kita tidak tahu ya, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kita sudah memahami apa yang sedang terjadi, itu kita itu tidak akan menimbulkan ketakutan tersendiri, karena berpikirnya sudah mulai normal ya.
berpikirnya sudah mulai wajar gitu teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kita sedang merasa kembung, itu kalau misalnya pemahaman kita belum ada gitu teman-teman ya, pasti pemikirannya itu selalu kemana-mana. Waduh, ini kembung, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian contoh kecil lainnya, ketika ada kelayangan, itu kita itu pemikirannya selalu kemana-mana kalau seandainya kita tidak memahami apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Ketika kelayangan sedikit, kita malah berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman. Waduh, ini jangan-jangan mau pingsan nih, waduh jangan-jangan ini mau mendekati kematian, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, pasti itu akan menimbulkan ketakutan. Dan kalau seandainya ketakutan itu semakin ada, semakin hadir teman-teman ya, sensasi yang lain-lain itu pasti akan terjadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk penanganan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, mana dulu yang harus dibenahi? Sebetulnya yang harus dibenahi itu adalah pemahaman saja teman-teman ya. Karena dari semua gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semua dampak-dampaknya atau sensasi-sensasinya, kalau kitanya paham, itu bisa kita tangani dengan mudah gitu teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya kita pemahamannya itu tidak ada, apa yang sedang terjadi, misalkan ada yang terjadi kemudian kita tidak memahami, jangankan untuk gangguan asam lambung teman-teman ya, untuk gangguan yang lain-lain saja itu membuat kita cemas teman-teman, membuat kita takut karena selalu berpikir ke hal-hal yang berbahaya. Takutnya ini gangguan-gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Contoh kecil saja, kalau seandainya kita itu ada gatal-gatal kemudian kita tidak tahu penyebabnya, waduh ini jangan-jangan ini gatal-gatal itu bisa menyebabkan bahaya, ini bisa merembet ke dalam kulit, ke dalam daging, kemudian nyampe ke jantung juga, akhirnya mati. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kita tidak ada pemahaman, itu pasti akan membuat seperti itu. Jadi hal sekecil apapun kita terlalu dipikirkan terlalu besar gitu teman-teman. Dan ketika pemikiran itu menjadi besar dan itu bisa menimbulkan ketakutan tersendiri, akhirnya kita cemas lagi, pencernaannya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya hal yang paling utama kita tangani untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah benahi dulu pemahaman ya. Pahami saja dulu apa yang sedang terjadi. Jadi ketika kalian sudah memahami, minimal kalian itu tidak akan cemas teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, minimal kalian tidak was-was gitu teman-teman ya. Karena ketika kita memahami, kita tahu sendiri ya bahwa dampak yang sedang terjadi, yang sedang dirasakan ini, itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Gangguan yang bisa kita tangani secara mudah gitu teman-teman ya. Nah jadi hal yang paling utama itu adalah membenahi dulu pemahamannya. Nanti ketika kalian sudah paham tentang apa yang terjadi, kalian tidak akan cemas. Kenapa tidak akan cemas? Karena kalian tidak akan berpikir kemana-mana. Kalian akan berpikir wajar, dan ketika berpikir wajar tanpa dikasih tahu juga, kalian itu sebetulnya bisa menangani apa yang sedang terjadi dalam tubuh kalian. Nah itu teman-teman, kayak macam sedang kembung nih. Sedang kembung, karena memang kalian sudah berpikir wajar, memahami apa yang terjadi. Oh ini kembung nih, ada gasnya, ya harus dikeluarkan gasnya. Logikanya kan ke sana ya, harus dikeluarkan gasnya. Tapi dengan cara apa? Oh iya, karena memang sudah berpikir wajar ya. Oh iya, harus minum air hangat pelan-pelan biar nanti bisa sendawa gitu teman-teman. Dan ketika sendawa, gasnya akan berkurang. Nah itu teman-teman, kemudian ketika sudah melakukan minum setiap hari, sudah sering sendawa, kemudian kalian juga kembungnya nggak hilang-hilang. Kalian juga nanti akan bisa berpikir wajar kalau sudah memahaminya. Oh ya iya, wajar saja ini kembungnya terus ada walaupun sudah sendawa, karena pencernaannya belum membaik sampai detik ini. Kan seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sudah memahami, tanpa dikasih tahu juga, kalian itu bisa menangani apa yang sedang terjadi. Gitu teman-teman. Contoh kecil lagi, kayak macam kelayangan. Wah nih, saya sedang kelayangan. Karena sudah memahami apa yang terjadi, penyebabnya sudah memahami penyebabnya dari apa.
oh ya ini kelayangan itu memang kebutuhan untuk tubuh saya itu tidak terpenuhi, saya butuh makan gitu kan teman-teman ya. Itu berpikir logikanya ke sana. Oh ya ini kelayangan, jadi harus sering makan karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Dan kemudian ketika kalian sering makan, kemudian minumnya ditambah lagi menjadi minimal 8 gelas, tetapi kelayangannya masih ada, karena memang kalian sudah memahami, kalian juga pasti bisa berpikir dengan logika. Oh iya, ini pencernaannya sekarang sedang tidak membaik, kemudian makannya sudah diakalin, sudah banyak juga, tetapi ada kelayangan. Oh iya, sayanya sedang stres gitu, sedang banyak pikiran. Karena ketika banyak pikiran, ketika stres, itu energi kita itu terkuras dengan cepat. Akhirnya ya kembali lagi ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Akhirnya keseimbangan tubuh terganggu dan akhirnya kelayangan juga. Kalau seandainya kalian sudah memahami apa yang terjadi atau penyebabnya, kalian itu pasti bakal bisa menanganinya dengan sendirinya. Dan kemudian kalian juga akan berpikir seperti itu, berpikir secara logika, berpikir secara wajar. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika kalian belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Justru ketika ada sensasi yang hadir itu kalian cemas, was-was, gelisah, dan kemudian yang diharap-harapkannya itu adalah ke dokter, ke UGD, kemudian cari-cari obat, apa sih obatnya gitu teman-teman ya, apa sih herbalnya teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kalian memahami apa yang terjadi gitu teman-teman ya, semua dampak dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bisa ditangani dengan mudah teman-teman, karena itu adalah dampak-dampak rumahan teman-teman ya. Kayak macam mata blur, telinga berdenging, dada panas, perut panas gitu teman-teman ya. Kemudian sering batuk juga, ada ngap juga, napas terasa pendek. Itu sebetulnya adalah gangguan-gangguan rumahan teman-teman ya, kalau misalnya kalian memahami ke sana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika kalian sekarang bingung nih ya, asam lambung dan ascites psikosomatis itu kita terkena dua gangguan, yaitu medisnya, yang kedua psikisnya, mana dulu nih yang harus dibenahi gitu kan, gitu teman-teman ya. Kadang ya bingung ya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah makanya biar tidak bingung, jawabannya adalah pemahaman saja gitu teman-teman. Pahami saja apa yang terjadi, pahami saja yang sekarang sedang kalian alami gitu teman-teman ya. Yang sekarang kalian alami itu apa gitu teman-teman, yang sedang terjadi itu apa di tubuh kalian itu. Oh saya itu pak dadanya panas gitu kan ya. Ya itu karena memang asam lambungnya sering naik. Berpikir wajarnya ya harus dibasuh lagi gitu teman-teman ya. Kemudian cegah juga asam lambungnya supaya tidak naik. Caranya seperti apa? Dengan cara sederhana, sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Jadi ketika asam lambungnya naik ke atas, dada terasa panas gitu teman-teman, basuh lagi dengan air minum. Nanti bagian tenggorokannya itu terbasuh dan kemudian panasnya itu akan hilang dengan sendirinya. Itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi pemahaman itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kita tahu penyebabnya itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan untuk mencari-cari informasi itu sebaiknya kalian jangan googling juga teman-teman, karena di googling itu biasanya itu suka banyak tukang obat-obat yang nggak jelas teman-teman, dan kemudian informasinya itu selalu menakutkan gitu teman-teman, dengan diembel-embel nanti di bawahnya itu kalau seandainya kalian tidak beli obat ini kalian pasti bakalan begini begitu, akhirnya mendekati kematian. Nah itu teman-teman ya, dan akhirnya ketika kalian cemasnya belum normal gitu teman-teman, akhirnya kalian mudah percaya dan kemudian sudah habis ratusan juta atau misalkan ratusan ribu uangnya karena memang untuk beli obat, dan akhirnya tanpa disadari kalian itu tidak membaik-membaik teman-teman, karena obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Yang pertama itu di pemahaman teman-teman ya. Nah itu yang saya alami gitu teman-teman. Makanya untuk mencari-cari informasi sebaiknya nggak usah googling juga teman-teman ya. Kalian harus percayakan sama dokter ya. Kalau seandainya dokter sudah bilang bapak ini cuman asam lambung saja, ibu ini cuman asam lambung saja, ya sudah gitu teman-teman ya. Dokter lebih pintar teman-teman ya gitu. Berbeda dengan orang-orang yang menulis artikel di googling itu, biasanya itu hanya mencari keuntungan teman-teman ya. Dan untuk mencari keuntungan itu biar dia itu lebih paten jual beli obatnya teman-teman ya, selalu diembel-embel dengan kata-kata berbahaya teman-teman ya. Nah itu gitu, jadi agar tujuannya itu memang kalian itu percaya, kemudian ada ketakutan di situ, akhirnya kalian membeli produknya. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika membeli produknya terus-menerus kemudian tidak ada perbaikan sama sekali.
siapa yang rugi? Kan Anda sendiri teman-teman. Makanya pahami saja untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dan memang untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya gangguan rumahan saja gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan rasanya sangat dahsyat sekali, nah perlu kalian ketahui teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu rasanya memang seperti ini gitu teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain gitu teman-teman ya. Dari mulai rasa sama temponya itu berbeda teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, bakalan sembuh, bakalan kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, kalau seandainya kalian itu semangat dari mulai sekarang untuk melakukan metodenya. Metodenya apa? Kembali lagi ke 3P, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman ya, kemudian ketika kalian sudah menjalankan seperti itu, sabar menjalaninya, karena memang untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu pemulihannya ada jangka waktu gitu teman-teman, dan jangka waktunya itu tergantung daripada siapa orangnya. Orangnya yang paling konsisten menjalankan 3P-nya, maka dia akan lebih cepat pemulihannya gitu teman-teman, sembuhnya itu akan lebih cepat. Berbeda dengan orang-orang yang masih berdiam diri, selalu merasa-rasakan gitu teman-teman ya, terlalu banyak rebahan, akhirnya di situ kesembuhannya itu jangka waktunya akan begitu lama gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi pure untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu bakalan sembuh total gitu teman-teman, tanpa diapa-apain juga sebetulnya sih kalian itu bakalan sembuh teman-teman ya. Untuk asam lambung dan artritis psikosomatis tanpa diapa-apain juga kalian itu bakalan sembuh total teman-teman ya. Nah tetapi perbedaannya di sini ada dua. Kalau seandainya kalian melakukan metodenya kayak macam 3P-nya, itu kalian akan lebih cepat. Berbeda dengan orang yang tidak menggunakan metodenya, itu bakalan sembuh bakal teman-teman, tetapi durasinya akan begitu sangat lama gitu teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Dan untuk menyadari bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya, coba pahami saja, coba Anda rasakan juga gitu teman-teman ya. Apakah selama ini kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, Pak saya itu udah 8 bulan, udah 1 tahun, udah 2 tahun. Apakah ini berbahaya? Sekarang masih hidup enggak? Nah itu teman-teman, kalau masih hidup berarti pure bahwa asam lambung dan artritis psikosomatis yang kalian alami itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman ya, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu udah lama tapi pengen cepat, ya lakukan saja metodenya teman-teman ya, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, lakukan saja itu biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang apa sih yang harus kita benahi dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Apakah anxiety-nya dulu, atau asam lambungnya dulu, atau misalkan kecemasannya dulu, atau medisnya dulu gitu teman-teman ya. Jawabannya adalah pemahamannya saja dulu gitu teman-teman ya. Karena ketika sudah memahami apa yang terjadi, penyebabnya apa, kalian itu tidak berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Dan ketika kalian sudah berpikir wajar, berpikir normal, berpikir memakai logika gitu teman-teman ya, semuanya itu akan terasa mudah gitu teman-teman. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah gangguan yang sangat mudah kita tangani. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja hidup kalian itu menjadi tambah berseri gitu teman-teman. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat,
tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.